Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Kita siap untuk melanjutkan pelajaran pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama menurut ajaran agama kita masing-masing agar ilmu yang dapat kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Coba ketua kelas Fakir, bisa Fakir pimpin doa dulu ya? Silakan. Kawan, kita belajar berdoa agar diberi kemudahan. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Ada yang tidak hadir, bagaimana sekretaris? Mas Ris? Abdi sakit. Ada lagi? Arutia, oke. Masih ada? Oh iya, 2 orang berarti ya yang tidak hadir. Baik. Berarti yang hadir hari ini semuanya ada 37 orang ya. Oke. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan pelajari tentang materi matriks ya. Materi matriks. Jadi apa sih yang dimaksudkan matriks? Bagaimana konsepnya? Coba perhatikan tayangan yang Ibu tampilkan di depan. Nah, kita pelajari mengenai konsep jenis, transpose, dan kesamaan matriks. Nah, untuk matriks sendiri, tujuan pembelajaran kita mempelajari matriks itu yang pertama, diharapkan kalian dapat mendefinisikan tentang pengertian notasi dan kode matriks dengan benar. Itu yang pertama ya tujuannya. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan perbedaan antara jenis matriks serta transpose matriks dengan benar. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi hubungan antara kode matriks dengan elemen yang terletak pada kesamaan matriks dengan benar. Itu adalah tujuan kita untuk pertemuan kali ini ya. Untuk materi pertama, pertemuan pertama pada matriks. Nah, apa sih manfaat kita dalam mempelajari matriks? Jadi matriks itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama mempermudah kita dalam melakukan pendataan, ya, melakukan pendataan. Kemudian bisa juga dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan angka. Biasanya matriks ini disajikan dalam bentuk daftar atau tabel, seperti itu ya. Jadi itu manfaat atau kegunaan matriks yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang perhatikan untuk matriks sendiri. Nah perhatikan ya. Tayangan yang kita tampilkan di depan. Nah untuk ini pengantar kalian untuk mempelajari matriks ya. Apa sih sebenarnya itu matriks? Nah ini, pernahkah kalian mengamati denah tempat duduk di kelas? Ya? Berdasarkan denah tersebut pada baris dan kolom berapakah kalian berada? Kemudian siapa saja yang duduk pada baris pertama? Nah, dengan menggunakan matriks, kalian dapat meringkas kiat-kiat denah tersebut sehingga dengan mudah diketahui letak tempat duduk kalian. Jadi seperti itu ya penggunaan matriks. Misalkan kalian ada dalam satu kelas ada denah tempat duduk, kemudian pada baris pertama itu apa saja, siapa saja yang duduk pada baris pertama, begitu juga pada kolom pertama siapa saja yang duduk pada kolom pertama. Jadi ya, jadi ini pengantar untuk masuk pada konsep matriks. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini ada masalah Ibu sajikan kepada kalian. Masalah mengenai pengantar kalian juga untuk masuk ke dalam konsep matriks. Perhatikan masalahnya di depan. Nah, silakan ya. Disimak baik-baik, dicermati baik-baik, diamati baik-baik. Kemudian kalian catat, kalian tuliskan hal-hal yang penting yang kalian anggap bisa untuk kalian dapatkan memperoleh konsep tentang matriks. Silakan perhatikan masalah yang ada di depan, kalian cermati, kalian amati, kemudian kalian tuliskan hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah ini. Coba ya, diberikan waktu 2 menit. Ya, silakan dicermati masalah yang ada di depan. Lihat ya masalahnya ya. Masalah di depan, apa yang kalian temui pada masalah ini? Ya. Ya, silakan kalian cermati masalah yang ada di depan ini. Untuk masalah pertama, apa yang kalian lihat? Apa yang kalian amati? Kalau sudah, silakan tuliskan hal-hal penting. Nanti sebentar boleh ditarakan apa kira-kira yang bisa kalian cermati dari masalah tersebut. Oke, sudah? Ya, baik. Ibu minta satu orang
Siapa kira-kira yang bisa membacakan atau menjelaskan kira-kira apa sih yang bisa kalian amati dari masalah yang ada di ini di depan kalian ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Iya, silakan Asri, silakan. Oke, jadi disajikan sebuah tabel jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan kelas 11 IPA A, 11 IPA B, dan 11 IPA C. Yang ditanyakan, berapakah jumlah siswa laki-laki kelas 11 IPA A, berapakah jumlah perempuan kelas 11 IPA C, dan informasi tentang jumlah siswa laki-laki kelas 11 IPA B, ada garis berapa dan kolom keberapa. Iya, oke, baik. Terima kasih ya, Asri ya. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan kalian cermati masalah yang ada di depan. Nanti kalian akan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing, ya. Ada masalah yang disajikan nanti dalam bentuk KKPD. Silakan didiskusikan, memberikan informasi kepada masing-masing kelompok ya. Bersama temannya silakan diskusi bersama. Oke. Jadi sekarang kita akan mulai berdiskusi. Jadi masing-masing kelompok ini sudah dibagi ya berdasarkan kelompoknya masing-masing, ada 5 kelompok. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya yang akan bagikan oleh KPD ya, beserta dengan bahan ajar. Ya, untuk kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, ini KPD-nya dengan bahan ajar ya. Jadi silakan ya. Kelompok 2. Ya. Silakan ambil ke KPD dengan bahan ajarnya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, ini sudah siapkan karton yang akan kalian tuliskan mengenai permasalahan masing-masing kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok silakan tuliskan hasil diskusinya. Nanti membagikan ini per kelompok ya. Nanti akan kamu presentasikan di depan ya. Untuk kelompok 1, Fatir. Ya. Kilonya sudah ada. Sudah. Kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, jadi perhatikan ya. Silakan kalian cermati, diskusikan bersama kelompoknya masing-masing permasalahan yang ada dalam KPD ya. Yang di situ permasalahannya, saling berdiskusi, saling bertukar informasi, dan kemudian hasil diskusinya itu kalian catat pada karton ya, karton yang ibu sudah bagikan. Nanti sebentar kita akan presentasikan masing-masing kelompok di depan ya, beserta dengan LKPD-nya juga. LKPD-nya juga silakan, karena di situ sudah ada tulisan masalah penyelesaiannya, jadi silakan diisi LKPD-nya dengan permasalahan yang ada di LKPD, tuliskan jawabannya di karton. Jadi ibu sudah bagi ya, ada 5 masalah dalam LKPD itu. Untuk yang masalah pertama itu kelompok 1 ya. Kemudian masalah kedua kelompok 2, masalah ketiga kelompok 3 yang akan membahas, masalah 4 kelompok 4, dan masalah 5 itu kelompok 5 ya. Ya, silakan berdiskusi mulai dari sekarang, diberikan waktu 15 menit ya. Oke. Ya, kelompok 1 apa gimana? Ada yang ditanyakan? Kelompok 1.
Nah, di situ Ibu sudah bagikan bahan ajar. Silakan kalian buka bahan ajarnya ya untuk mempermudah kalian dalam memahami materi matriks. Kalian juga bisa menggali informasi, boleh melalui internet, silakan ya. Silakan cari referensi sebanyak-banyaknya, boleh melalui internet ataupun lewat bahan ajar ataupun lewat buku yang Ibu buku LKS ini ya. Di situ ada materinya juga mengenai materi. Silakan kalian cari referensi sebanyak-banyaknya ya. Kalau ada yang tidak dipahami silakan kalian tanyakan. Kelompok 5. Ya, bagaimana kelompok 5? Nah, satu orang menulis karton. Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Ya, silakan. Ya, silakan dibuka materinya, boleh di internet. Kelompok 4, bagaimana kelompok 4? Ya. Silakan teman-teman sekalian ya. Ada materi di sini. Bahan aja. Bukan materi bahan. Ada masalah? Bisa ya persamaannya? Ini substitusi ya, sama persamaan di substitusi. RKPD-nya juga diisi. Silakan diisi RKPD. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Masalah 2 tuh? Masalah 2, silakan diskusi. Kelompok 1, ya. Ada masalah?
5 menit lagi. Ya.
matriks. Ini A sama ini. A sama ini. Jadi A itu kan nama matriks. Nama matriks. Jadi A sama ini. Jumlah siswa laki-laki kelas 11 IPA B ada baris 1 kolom IPA B. IPA B yang ini tuh yang ditanyakan siswa laki-laki. Ini kan IPA B, siswa laki-laki berarti ini kan cuma 17 ini. Berarti pada baris keberapa ini? Ini kan ada yang 17 ini kan. Nah 17 itu pada baris kedua kolom. Ya, ada cuma 17 saja kan? Bisa apa ini? Ini kan pada IPA B. Nah, jumlah siswa laki-laki. Siswa laki-laki kan cuma ini 17. Nah, 17 itu pada baris kedua kolom. Dan langsung tulis di mana? Pada baris. Nah, ini baris sampai kolom satu. Baris kedua kolom kedua. Jadi bisa paham ya? Sudah sampai di mana? Oke, sudah bisa kita mulai presentasi? Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 perwakilan 2 orang ya, maju ke depan untuk presentasi. Silakan dibawa hasil diskusi kelompoknya yang kalian sudah tuliskan di karton. Ya, 2 orang perwakilan di depan, silakan. Jangan soalnya. Ya, maju untuk soalnya dulu ya. Ya, mereka kan pasti lihat di papan. Kan bisa tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban dari masalah 1. Dan kekurangan maaf. Jadi soal nomor 1-nya, berapakah jumlah siswa laki-laki kelas 11 IPA A? Nomor 2, berapakah jumlah siswa perempuan kelas 11 IPA C? Nomor 3, tuliskan kembali tabel di atas dalam bentuk matriks. Soal keempat, informasi tentang jumlah siswa laki-laki kelas 11 IPA B dapat kalian temui di baris di titik kolom di titik. Oke, jawaban. Nomor 1 jawabannya 15 orang. Bisa dilihat dari sini jumlah siswa laki-lakinya sudah jelas, dari siswa laki-laki kelas 11 IPA A 15. Jadi sudah jawabannya 15 orang. Oke, nomor 2, berapakah jumlah siswa perempuan kelas 11 IPA C? Jumlah perempuan kelas 11 IPA C sudah jelas dari tabel di atas. Jumlah siswa perempuannya 25 orang. Jadi jawabannya 25 orang. Untuk soal nomor 3, tuliskan kembali tabel di atas dalam bentuk matriks, yaitu A sama dengan baris pertama 15 20, baris kedua 17 18, baris ketiga 10 25, dan kolomnya 15 17 10. Kolom pertama, kolom kedua 20 18 25. Oke. Untuk yang ke soal keempat, informasi tentang jumlah siswa laki-laki kelas 11 IPA B dapat ditemui pada baris kedua kolom pertama, yaitu 17 orang. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan? Ya, makasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, baik, selanjutnya dari presentasi kelompok 1 ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya, Pak. Iya, baik, dari kelompok 3 ya? Ya, oke, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Untuk kelompok 1, coba sebutkan kolom kedua dan baris kedua pada matriks tersebut. Ya, gimana? Jelas? Kolom kedua, baris kedua. Kolom kedua dan baris kedua pada matriks Ya, tersebut. ya kan? Nah, tadi dari penjelasan saya untuk sudah jawabannya di nomor 3. Kolom kedua, baris kedua. Sudah jelas di situ berarti 18. Kolom kedua, baris kedua. Ya, Ya, 18. 18. Bagaimana? Kelompok 3? Betul.
Sudah? Iya, oke. Baik, terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Baik. Selanjutnya, presentasi kedua dari kelompok 2. Oke, silakan maju ke depan perwakilan. 2 orang. Masalah yang kedua ya. Masalah yang kedua. Ya, silakan. Pak Heru mempunyai 1 ekor sapi, 2 ekor kambing, 3 ekor ayam. Pak Hasan mempunyai 2 ekor sapi, 2 ekor kambing, 5 ekor ayam. Pak Amir mempunyai 1 ekor sapi, 1 ekor kambing, 2 ekor ayam. Pak Ahmad mempunyai 0 ekor sapi atau berada, 3 ekor kambing, dan 2 ekor ayam. Pertanyaan pertama, dapatkah data tersebut dibuat dalam bentuk tabel? Jawabannya ya. Setiap kali lihat, kita sudah buat tabel di sini, jadi bisa dilihat. Di sini sama seperti yang ada di printer tersebut, kita tinggal bikin tabelnya saja kan. Di gambar kedua, tulislah matriksnya. Di gambar tersebut kalian sudah lihat ada matriksnya kan? Matriksnya terdiri dari 4 baris dan 3 kolom. Baris pertama terdiri dari elemen 1, 2, dan 5. Baris kedua terdiri dari elemen 2, 1, dan 3. Baris ketiga terdiri dari elemen 1, 1, dan 4. Baris keempat terdiri dari elemen 0, 3, dan 2. Kolom pertama berisikan elemen 1, 2, 1, dan 0. Kolom kedua berisikan elemen 2, 1, 1, dan 3. Dan kolom ketiga berisikan elemen 5, 3, 4, dan 2. Pertanyaan ketiga, tuliskan ordo matriks tersebut. Ordo matriks tersebut, ordo matriks A ini sama dengan M dikali N. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi ordonya 12. Sekian dari kelompok kami, ada yang ditanyakan? Ya, gimana? Jadi sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan untuk kelompok yang menanggapi ada. Untuk kelompok 2, ada yang menanggapi dari kelompok lain? Kelompok berapa? Iya, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Bagaimana cara mencari ordo pada matriks? Bagaimana bisa diulang? Bagaimana cara mencari ordo pada matriks? Ya, bagaimana mencari ordo pada manusia? Silakan. Bagaimana cara mencari ordo pada matriks? Cara mencari ordo pada matriks dengan menentukan jumlah baris dan kolomnya terlebih dahulu. Lalu, cara mencari ordonya adalah baris dikalikan dengan kolom. Jadi 4 dikali 3. Karena barisnya tadi 4, kolomnya 3. Jadi cara mencari ordo itu mengalihkan jumlah baris dengan mengalihkan jumlah kolom. Boleh? Boleh dimengerti? Boleh. Terima kasih. Ya, baik. Sekarang kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 ayo. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi
Letakkan data pada tabel di atas dalam bentuk matriks dan berilah notasi pada matriks tersebut. Jadi sudah jadi matriks A. Baris pertama ada 2, 1. Baris kedua ada 1, 1, 1. Baris ketiga ada 2, 1, 0. Dan baris keempat ada 0, 0, 3. Kolom pertama ada 2, 1, 2, 0. Kolom kedua ada 0, 1, 1, 0. Dan kolom ketiga ada 1, 1, 0, 3. Berikut pertanyaan kedua. Berapakah banyak baris dalam kolom dari matriks tersebut? Banyaknya baris dari kolom dan matriks tersebut adalah banyaknya baris 4 dan banyaknya kolom 3. Pertanyaan ketiga. Sebutkan elemen-elemen pada baris kedua. Elemen-elemen pada baris kedua adalah 1, 1, 1. Kemudian sebutkan elemen-elemen pada kolom ketiga, yaitu 1, 1, 0, 3. Berikut terletak pada baris dan kolom berapakah elemen 3? Terdapat pada baris keempat dan kolom ketiga. Lalu berapa banyak elemen pada matriks tersebut? Banyaknya elemen pada matriks A adalah 12. Berikut berapakah ordo dari matriks tersebut? Ordo dari matriks tersebut adalah 4 kali 3 atau 4 kali 3. Sekian dari presentasi kelompok 3. Dipersilakan kelompok lain ada yang mau bertanya. Ya, baik. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Kami akan upload dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya, silakan ada kelompok yang menanggapi untuk presentasi dari kelompok 3, kelompok 5 ya, silakan kelompok 5. Oke, saya dari kelompok 5 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Didapatkan dari mana hasil elemennya sama dengan 12? Jadi, hasil elemennya sama dengan 12. Dari yang kita dapatkan ada baris sama dengan 4 dan kolom sama dengan 3. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Ya, bagaimana kelompok 5? Sudah jelas? Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kelompok 4. Masalah 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan masalah 4. Tentukan nilai A, B, dan C dari kesamaan matriks berikut. 2A tambah 4, 6C tambah B, 2B kurang 6, min 3. Sama dengan 2, min 8, A tambah 3, min 3. Penyelesaian. Diketahui persamaan matriks persamaan 1, 2A tambah 4 sama dengan 2. Persamaan 2, 6C tambah B sama dengan negatif 8. Persamaan 3, 2B kurang 6 sama dengan A tambah 3. Persamaan 1, 2A tambah 4 sama dengan 2. 2A tambah 2A sama dengan 2 kurang 4. 2A sama dengan min 2. A sama dengan 1. Nilai A sama dengan min 1 disubstitusikan ke persamaan 3. 2B sama dengan 6 sama dengan 2B kurang 6 sama dengan A tambah 3. 2B kurang 6 sama dengan negatif 1 tambah 3. 2B sama dengan negatif 1 tambah 3 tambah 6. 2B sama dengan 8. B sama dengan 4. Nilai A sama dengan negatif 1. B sama dengan 4. Disubstitusikan ke persamaan 2. 6C tambah B sama dengan negatif 8. 6C tambah 4 sama dengan min 8. 6C sama dengan min 12. C sama dengan min 2. Jadi nilai A sama dengan negatif 1. B sama dengan 4. C sama dengan min 2. Pesannya dari kelompok kita, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita berikan aplaus dulu ya untuk kelompok 4. Oke. Dari kelompok
ketiga dulu. Bukan ke persamaan kedua dulu, baru ketiga. Ya, silakan. Ya. Bagus ya pertanyaannya. Silakan untuk kelompokkan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari terakhir. Jadi di sini ada persamaan 3 dan persamaan 2. Persamaan 2 ini ada nilai C yang belum kita ketahui. Jadi kita menggunakan persamaan ketiga untuk distribusikan ke nilai ke persamaan 1. Gimana Pak? Paham? Iya, oke. Terima kasih ya untuk kelompok 4. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok kasih ada yang tanyakan? Oh, satu kelompok lagi ya, kelompok 5 yang presentasi. Ya, baik. Ya, silakan kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Ya, silakan. Ya, yang lain perhatikan ya. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih presentasi dari kelompok 5. Kita berikan dulu ya. Baik, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, silakan. Dari kelompok berapa ini? Ya, dari kelompok 2. Oke, silakan. Di matriks diagonal di manakah diagonal utamanya? Ya, silakan kelompok ini. Dan di dalam matriks terdapat diagonal utama yang terletak dari kolom kiri atas menuju ke kanan bawah. Jadi lihat di sini. Jadi dalam matriks ini diagonal utamanya itu min 3, 2, dan min 1. Ya, bagaimana? Kelompok 2? Ya, ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Baik, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing berdasarkan masalah yang ada dalam
KPD ya. Nah, sekarang waktunya kita akan membuat kesimpulan secara bersama-sama. Apa sih yang kalian pahami tentang konsep matriks, kemudian ordo matriks, kemudian transpose matriks, dan kesamaan matriks. Nah, sekarang kita akan buat kesimpulan secara bersama-sama. Atau ada yang mau menyimpulkan kira-kira apa yang dimaksud dengan matriks, kemudian ordo matriks, kemudian ada jenis-jenis matriks seperti yang dibahas tadi ya. Kemudian juga ada transpose matriks, dan yang terakhir kesamaan matriks. Jadi ada ya, jadi dari masing-masing kalian mungkin ada yang bisa menyimpulkan, silakan. Ibu persilakan, siapa yang kira-kira yang bisa menyimpulkan pengertian matriks itu apa? Ibu mulai dari matriks dulu. Apa yang kalian paham tentang matriks? Apa pengertian dari matriks? Ada yang menjelaskan? Apa yang dimaksud dengan matriks? Kesimpulannya, matriks itu apa? Matriks? Apa yang dimaksud dengan matriks? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bagaimana? Apa ada yang tahu dari kelompok? Apa yang dimaksud dengan matriks setelah yang kalian? Ya, silakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan matriks? Ya, silakan kelompok 1. Bisa kelompok 1 pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam huruf biasa atau huruf siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Oke, betul. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi seperti ya pengertian dari matriks. Jadi matriks itu adalah susunan baris dan kolom. Ya, yang disusun berdasarkan persegi atau persegi panjang. Jadi bisa bentuknya persegi. Kalau persegi berarti ordonya sama. Kemudian ada juga bentuknya persegi panjang. Kemudian diletakkan pada kurung biasa atau kurung siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi notasinya seperti itu ya. Notasi misalkan matriks A berarti huruf A itu ya, huruf A besar. Kalau matriks B berarti huruf B besar. Itu nama-nama matriksnya. Jadi seperti itu ya pengertian dari matriks. Nah, selanjutnya ordo matriks. Siapa yang bisa jelaskan apa sih itu ordo matriks? Ordo matriks. Apa yang dimaksud dengan ordo matriks? Ya, silakan. Dari kelompok 2. Oke, ordo matriks. Ordo matriks adalah banyaknya baris dan kolom yang terdapat dalam matriks. Iya, bagus. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, jadi seperti itu ya. Ordo matriks itu banyaknya baris dan banyaknya kolom. Biasanya disimbolkan dalam bentuk A. A itu adalah matriks A, M kali M. Jadi M itu adalah banyaknya baris dan N itu adalah banyaknya kolom. Ya, A, M kali M. Berarti kalau A 3 kali 2 maksudnya apa? A 3 kali 2. Iya, banyaknya baris 3, kolomnya 2. Kolom ada 2. Jadi seperti itu ya ordo matriks. Oke, selanjutnya jenis-jenis matriks. Siapa yang bisa sebutkan jenis-jenis mana? Sudah dijelaskan tadi pada presentasi yang di depan tadi ya. Ya, jenis-jenis matriks itu apa saja? Coba. Jenis matriks. Coba silakan di sini. Dari kelompok siapa yang mau bacakan atau mau jelaskan apa saja itu jenis-jenis dari matriks? Ya, silakan. Kelompok? Ya, kelompok 3. Oke. Jadi jenis-jenis matriks itu adalah matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, matriks tegak, matriks datar, matriks simetris, dan matriks. Iya, oke, itu ya. Itu adalah jenis-jenis atau macam-macam dari matriks. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok berapa tadi di depan? Ya, kelompok 5. Jadi seperti itu ya. Jadi ada berapa? Ada 10 itu jenis-jenis dari matriks. Ada matriks tegak, matriks datar, matriks identitas, dan seterusnya. Ya, silakan kalian pelajari masing-masing beserta contohnya. Ya, sudah ada juga di bahan ajar ibu sudah tuliskan di situ. Selanjutnya transpose matriks. Siapa yang bisa? Iya, oke. Dari kelompok 4 ya, silakan. Apa itu yang dimaksud dengan transpose matriks? Transpose matriks adalah susunan suatu matriks diubah menjadi susunan kolom dan sebaliknya. Oke, ya. Terima kasih ya. Jadi seperti itu ya transpose matriks. Jadi susunan baris diubah menjadi susunan kolom. Jadi kalau misalkan matriks pertama A 2 kali 3, maka transposnya berapa? 3 kali 2. Jadi seperti itu ya, dibalik. Jadi kalau 2 kali 3, kalau transposnya itu dibalik jadi 3 kali 2. Simbolnya itu A pangkat T. Gitu ya. Jadi
kalau matrisnya matriks A, kalau transposnya itu berarti A pangkat T, artinya transpos dari matriks A. Itu kebalikannya, baris diubah jadi kolom dan kolom diubah jadi baris, ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, kesamaan matriks. Siapa yang bisa simpulkan apa yang dimaksud dengan kesamaan matriks? Oke, ya. Kelompok 5. Kesamaan matriks, dua matriks A dan B dikatakan sama jika kedua matriks tersebut berordo sama dan elemen-elemen yang terletak bernilai sama. Iya, oke, baik. Terima kasih ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kesamaan matriks. Jadi dua matriks itu dianggap sama. Misalkan ada dua matriks, matriks A dan matriks B. Dikatakan sama jika kedua-duanya itu berordo sama. Jadi kalau matriks A ordonya 2 kali 2, B juga harus 2 kali 2. Ya, itu dinamakan dengan kesamaan matriks. Dan yang disamakan itu adalah elemen-elemen yang seletak atau yang sesuai. Jadi kalau misalkan matriks A itu elemennya 1, 2, 3, 4, misalkan ya. Matriks B, A, B, C, D. Berarti yang satu itu sama dengan A, ya. Elemen 1 pada matriks A sama dengan elemen A pada matriks B. Bisa pahami? Ya, jadi yang elemen yang sesuai itu dianggap sama. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan kesamaan matriks. Oke? Jadi semua sudah paham ya mengenai konsep matriks? Ya, mulai dari pengertian matriks, kemudian ordo matriks, transpos, jenis-jenis dan kesamaan matriks. Oke. Nah, sekarang waktunya kita buat kuis. Ibu akan adakan kuis kepada kalian. Jadi kuisnya ini sifatnya mandiri ya. Sifatnya mandiri. Jadi silakan masing-masing dari kalian kerjakan kuis. Ibu sudah buat kuisnya itu dalam Google Classroom. Silakan dibuka masing-masing HP-nya. Ada di situ kuis ibu sudah buat dalam Google Classroom. Silakan kalian buka, sudah? Ya, silakan dibuka Google Classroom-nya. Sudah? Google Classroom? Sudah? Ya, oke. Sudah terbuka di situ ada Google Form? Google Form dalam Google Classroom? Ada? Ya, coba. Ya, buka Google Form dalam Google Classroom. Google Classroom-nya dibuka. Dalam Google Classroom itu sudah ada Google Form. Ya, buka Google Classroom-nya. Nah, dalam Google Form di situ ada soal. Ada soal yang diberikan, silakan diisi. Caranya kamu tulis dulu di bukunya masing-masing. Setelah itu kamu foto, baru diupload, ya, diupload ke Google Form. Diberikan kamu 10 menit mulai dari sekarang. Ayo, silakan. Jadi masing-masing individu ini ya. Jadi kuisnya ini individu. Masing-masing. Ya, silakan jaga jarak dulu ya. Berkelompok, silakan jaga jarak. Atur jaraknya dulu karena ini kuisnya per individu. Ya, salam. Atur jaraknya juga sudah. Ya, atur jaraknya, atur dulu posisinya supaya tidak berdekatan antara kelompok. Ya, atur posisinya. Karena ini kuisnya per individu. Ayo, kelompok satu juga atur. Kader tidak di depan sini. Ya, satu orang di sini. Jawabannya ditulis di buku baru kemudian diupload. Kemudian unggah ke Google Form. Masukkan ke Google Form jawabannya. 10 menit mulai dari sekarang ya, silakan. Kita dulu Google Classroom, ya itu Google Form. Google Formnya. Ada yang sudah terbuka Google Formnya? Ya, iya.
Ya, silakan ya. 5 menit lagi ya. Ya, silakan ditulis jawabannya di buku. Baru kemudian di-upload. Ya, yang tidak mungkin ada masalah jaringan sedikit ini yang tidak terbuka kuisnya, silakan lihat di depan ya. Ada di tayangan yang ibu sudah tampilkan ini, silakan dilihat di situ jawaban soalnya. Nanti kamu jawab di buku masing-masing. Jadi ini untuk soal pertama dan ini untuk soal kedua. Ya, silakan lihat soalnya di depan. Bisa dibaca ini di depan soal kuisnya? Bisa ya? Ya, oke. Kalau tidak terbuka silakan lihat di papan, ada ibu tampilkan ini. Untuk soalnya, silakan ditulis jawabannya di buku. Kemudian upload ke Google Form. Uploadnya satu-satu. Yang jaringannya bermasalah boleh langsung tulis tulis di buku jawabannya. Lihat soalnya di papan ya. Yang Google Form-nya tidak terbuka, silakan lihat soal di papan. Tulis jawabannya di buku. Sini bisa. Google Form-nya.
Kasih tentara dulu, kasih keterangan dulu materi. Siap. Taruhkan di HP. Ya. Ya, 5 menit lagi ya. Silakan dikerjakan tulisnya. Nanti diperiksa di telepon. Suara semuanya sudah menghafal ya. Ya, sudah 6 orang yang serahkan tugasnya. Ya. Masih ada waktu 5 menit. Ya, silakan. Ya.
Oh ya pasti. Ada di kamera. Kita sudah foto. Kuliah saya itu Selamat pulang saya ini anjing. nanti periksa kartu manual nanti tempat tunggu yang bisa ya ya foto saja saya nanti kirim di WA aja ya yang pas sudah tulis manual. Oke, sudah semua ya? Sudah berapa sudah? Ya, oke. Ya, baik. Karena semuanya sudah mengerjakan kuis, jadi sekarang kita masuk pada tahap penutup ya. Untuk ke tahap penutup ini, kita untuk materi besok ya masih ada pelajaran matematika ya. Besok kita masuk pertemuan kedua, kita akan bahas mengenai operasi pada matriks. Jadi operasi perjumlahan, kemudian operasi pengurangan dan operasi perkalian. Tapi yang kita akan bahas besok pada pertemuan kedua adalah operasi perjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi silakan kalian pelajari memang materinya yang ada dalam buku paket dalam LKS. Silakan dipelajari materinya. Besok kita masuk lagi bahas seperti ini ya, kita diskusi, kemudian presentasi mengenai operasi pada matriks. Oke? Ya. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini untuk pertemuan ini. Sampai di sini mungkin ada yang bertanyakan mengenai pertemuan besok atau mungkin masih ada permasalahan mengenai formnya? Ada Ibu. Ya. Ya, oke. Yang jaringannya bermasalah, Google Form, silakan difoto saja jawabannya, kirim di WA group, ya, atau japri saja. Nanti japri saja di jawabannya, ya. Yang bermasalah untuk Google Form-nya. Tapi kalau yang bagus jaringannya, kirim saja di Google Form. Diambil saja di situ jawabannya, oke? Ya, baik. Sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, sebelum kita tutup, Ibu minta lagi satu orang untuk membacakan doa sebelum kita akhiri pelajaran ini. Ibu minta Rizik coba pimpin doa teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.